النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع مكارمنا يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع مكارمنا. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتدم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Hadits Arba'in An-Nawawi, kita akan letakkan bacaan surah pendek dalam juz aman. Malam hari ini akan kita baca adalah surah Al-Lahab. Kita mengatakan bacaan surah Al-Lahab atau surah Al-Masad atau Tabbat Yada dari akhir kata. Saya baca kemudian diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
setiap akhir ayatnya harus dipantulkan. Watab, kasab, lahab, kemudian haqab, yang terakhir halum mim masad. Jadi akhir ayatnya dari yang pertama sampai ayat yang kelima semuanya harus dipantulkan ketika kita wakafkan. Kalau diwasolkan hilang kol-kolannya, tapi ketika kita baca wakaf maka muncul bunyi pantulan atau yang dikenal dalam ilmu tajwid kol-kolan. Watab itu harus dipantulkan. Kalau ada tasydid maka pantulannya dilambati, sebab ada tasydid, jadi ada tekanan bermantul. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa lambat? Karena ada tasydid. Jadi tekan, karena ada tasydid jadi harus ditekan terlebih dahulu, kemudian mantul gitu. Itu yang lebih tepat mempraktekkan bunyi pantulan pada huruf kol-kolan di akhir kata yang bertasydid. Watab, pantulannya harus terdengar, ya. Pantulannya harus terdengar. Kasab, lahab, haqab. Yang terakhir mim masad, pantulannya harus terdengar. Ya. Jadi pantulannya harus terdengar. Enggak sah pantulannya kalau dalam hati. Lamim watab, kasab, lahab, hatab, masad, mana pantulannya? Udah dalam hati, enggak sah, harus disuarakan. Dan ini hadirin sekalian, Bapak Ibu, dan kol-kolan ini dipraktekin ketika kita baca Quran. Ketika kita baca Quran, kalau di luar baca Quran, enggak usah kita pantulin. Misalnya kita punya teman namanya Abdus Somad, nggak usah kita manggilnya pakai kol-kolan. Abdus Somad, kebanggaan pasir. Tapi ya boleh-boleh aja kalau mau. Nah, surah Al-Lahab sering dibaca ketika pelaksanaan sholat tarawih yang 20 rakaat. Biasanya imam membaca dari At-Takatsur sampai dengan An-Nas. Rakaat pertama At-Takatsur, rakaat keduanya Al-Ikhlas, terus sampai Al-Lahab Al-Ikhlas. Atau di paruh yang kedua itu Inna anzalna At-Takatsur, Inna anzalna wal 'asr, Inna anzalna Al-Lahab. Terus ketika membaca surat Al-Lahab maka bacalah seperti yang tadi kita praktekkan bersama. Sekali lagi kita ulang, terus setelah itu kita lanjut pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Ini tentang an-nahyu 'anil ibtida'i fid din, larangan melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha wa bihi ilaihi qala an ummil mu'minin, dari ibunya orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud? Ummi Abdillah, ibunya Abdullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Dijelaskan dalam syarah kitab Arba'in bahwa Sayyidatuna Aisyah adalah putrinya sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi sahabat Abu Bakar Siddiq punya anak, di antaranya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Wa kunniyat bi ummil mu'minin, ini Sayyidatuna Aisyah, nama poyokannya, nama panggilannya adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal Sayyidatuna Aisyah menikah dengan Rasulullah tidak dikaruniai anak. Tapi kenapa dipanggilnya Ummu Abdillah, bapaknya ibunya Abdullah? Kenapa kok dipanggilnya ibunya Abdullah padahal ia tidak mempunyai anak menikah dengan baginda Rasul? Dijelaskan dalam kitab bahwasanya dia dipanggil Ummu Abdillah atau ibunya Abdullah karena dia punya ponakan. Sayyidatuna Aisyah punya ponakan yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Demikian dekat ponakan dengan encingnya. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu encingnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair punya emak namanya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, punya suami namanya Zubair. Zubair menikah dengan putrinya sahabat Abu Bakar Siddiq yang bernama Asma, lahir anak bernama Abdullah. Abdullah dekat banget sama encingnya yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sangat dekat dengan ponakannya yang bernama Abdullah. Orang kita manggilnya Siti Aisyah. Siti itu diambil dari kata Sayyidati Aisyah. Orang kita ribet nyebut Sayyidati, gampang Siti. Sayyidati Khadijah, orang kita nyebutnya ribet kalau panggilnya Sayyidati Khadijah, udah panggilannya Siti Khadijah. Orang-orang kita kan pintar bikin istilah, ya, pintar bikin ungkapan, panggilan atau sebutan. Jadi Sayyidatuna Aisyah punya ponakan yang demikian dekat hubungannya sehingga orang-orang memanggilnya dengan panggilan Ummu Abdillah oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan panggilan itu kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah. Jadi kata Rasulullah, kau rasa khawatir walaupun kau tak punya anak dariku, tapi engkau punya ponakan yang demikian dekat hubungannya dengan engkau, dan aku memanggil engkau dengan sebutan Ummu Abdillah. Lalu para sahabat yang lain, baik laki-laki ataupun perempuan, memanggil Sayyidatuna Aisyah dengan panggilan Ummu Abdillah, mengikuti apa yang dipanggilnya, mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi manggil Sayyidatuna Aisyah selain dia Umairah, panggilannya Ummu Abdillah. Kalau Nabi sendiri memanggil istrinya Sayyidatuna Aisyah dengan panggilan apa? Dengan panggilan Ya Umairah.
Itu Pak, kalau manggil istri dengan panggilan yang mesra dan romantis. Pernah nggak Pak manggil istri kita begitu? Hah? Manggil istri kita begitu, tapi pulang, ya Humairah. Kira-kira istri kita jawabnya apa? Lo manggil siapa Pak? Orang yang berani manggil Humairah. Ya Humairah itu artinya wahai yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa sampai dipanggil ya Humairah? Karena memang Sayyidatul Aisyah itu punya kulit yang demikian putih, putihnya sampai kemerah-merahan. Bukan karena dipakai merah-merah di sini tuh kayak orang sekarang tuh. Ya, perempuan sekarang kalau dandan kan nggak cukup pakai lipstik, nggak cukup pakai bedak, pakai di merah-merahin kanan kiri, apa tuh namanya? Sedor apa tuh namanya? Iya itu ya. Bukan karena pakai sendok, tapi karena saking putihnya sampai dilihatnya kemerah-merahan. Makanya dipanggil oleh Rasul, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Tapi bagi orang-orang penganut Syiah ini diputar balikkan. Fakta ini diputar balikkan oleh orang-orang Syiah. Saya pernah mendengar ceramahnya seorang istri dari petinggi Syiah. Itu dalam ceramahnya ngomong begini, Aisyah itu bercemburu, Aisyah itu kulitnya kagak putih, Aisyah itu kulitnya gelap. Cuma karena pengen dilihat menarik oleh baginda Rasul, dipakai merah-merah di bibirnya supaya kelihatan menarik. Padahal kulitnya tidak putih, kulitnya gelap. Jadi hitam kemerah-merahan atau orang Syiah. Sebab orang Syiah memang ada di mana ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa dalam rumah tangga di antara hal yang bisa menumbuhkan kemesraan di antara suami dan istri adalah panggilan yang romantis. Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah. Bagaimana kalau manggil istri kita, apalagi orang tua kita dulu manggilkan namanya langsung ya. Suami manggil istri namanya langsung, istri manggil suami namanya langsung. Kalau sekarang ada modern, kalau sekarang suami istri manggil papa mama. Orang keturunan mungkin dan nama ya, orang keturunan sih pipi mimi, ya. Ada pipi, ada mimi, ada mama. Silakan saja, yang penting menumbuhkan romantisme dalam rumah tangga sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa Sayyidatuna Aisyah dipanggil atau disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman? Istri Nabi selalu diawali Ummul Mukminin Hafsah, Ummul Mukminin Sofia, Ummul Mukminin Maimunah, Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Juwairiyah, Ummul Mukminin Saudah. Selalu diawali Ummul Mukminin yang artinya ibunya orang-orang yang beriman. Apa itu maksudnya? Dijelaskan oleh ulama bahwa disebut dengan Ummul Mukminin. Apa itu maksudnya? Menunjukkan kedudukannya sebagai istri baginda Rasul yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan. Dan itu juga menunjukkan bahwa para istri Nabi sesudah ditinggal wafat oleh baginda Rasul tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi. Hormatul nikah, haram menikah dengan istri-istri Nabi, tidak boleh. Begitu Nabi wafat, Aisyah tidak boleh kita nikah, haram hukumnya. Sofia, Hafsah, Zainab, Saudah, semua istri Nabi yang disebut dengan Ummul Mukminin, itu maksud dan tujuannya bahwa mereka semuanya, beliau semuanya tidak boleh menikah lagi, tidak boleh dinikahi. Makanya disebut Ummul
ummul mukminin, menghormati beliau,